Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita dan untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Oke, beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan bahwa hakikat itu bukan terutama merupakan keterangan-keterangan lisan maupun tulisan, tapi hakikat itu murni merupakan kekuatan rasa rohani di dalam diri kita, di dalam diri para salik. Apa yang dimaksud sebagai kekuatan rasa rohani itu adalah kita bisa merasakan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lewat alam ciptaan ini maupun lewat zikiran atau bacaan-bacaan. Jadi misalnya ya, saya membaca Asmaul Husna, maka saya ketika sudah memiliki hakikat, saya merasakan nikmatnya Asmaul Husna itu, saya merasakan inti terdalam di balik Asmaul Husna itu. Misal, saya membaca Ar-Rahman atau Ya Rahman, jadi merasakan betul sifat belas kasih Allah Ta'ala melalui bacaan itu. Atau saya menyaksikan alam semesta ini di dalam keteraturan, alam semesta ini di dalam bingkai penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merasakan betul adanya belas kasih Allah Ta'ala terhadap alam semesta ini. Nah, ketika saya merasakan adanya belas kasih sayang Allah Ta'ala kepada alam semesta, berarti saya mengalami Ar-Rahman itu sendiri. Terus wawijdanun, ya. Hakikat itu juga merupakan perasaan gembira
di dalam hati ketika berhadapan dengan berbagai macam kondisi rohani. Jadi kondisi rohani itu beraneka ragam sesuai dengan adanya ibadah-ibadah yang kita tekuni. Misal begini ya, nikmatnya sholat itu tidak sama dengan nikmatnya zikiran. Nikmatnya sholawat itu tidak sama dengan nikmatnya istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain semacamnya. Nah, hati bergembira karena sudah merasakan substansi, merasakan intisari dari adanya bacaan-bacaan yang beraneka ragam itu, berarti kita mengalami hakikat, berarti kita mengalami Allah Ta'ala itu sendiri. Oke, sekarang saya lanjutkan. Fahaqqan yasiru ilmuhu ainan wa ainuhu haqqan. Orang yang sudah mengalami hakikat itu, maka ilmunya itu menjadi bagian dari realitas rohani. Jadi ilmu yang dimiliki itu adalah mutlak menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang terberkati. Tidak saja ilmu konsep belaka, tidak saja ilmu teoritik belaka, tidak. Tapi betul-betul menjadi realitas rohani yang sudah sangat jelas adanya kemanfaatan di dalamnya, jelas adanya keberkahan di dalamnya. Jadi orang dengan demikian akan menjadi hidup secara spiritual dengan memiliki ilmu yang sudah tidak lagi berupa konsep dan teori, tapi ilmu yang sudah menjadi kenyataan rohani. Wa ainuhu haqqan, dan realitas orang itu adalah kebenaran ilahi semata-mata. Jadi tidak ada kehambaran-kehambaran di dalam hidup seseorang yang sudah mengalami hakikat. Itu tidak ada. Tidak ada. Realitas orang yang mengalami hakikat itu adalah bagian dari realitas keilahian. Bagian dari realitas keilahian. Jadi seluruh gerak-geriknya itu menjadi bermakna. Karena gerak-geriknya itu tak lain merupakan bagian dari realitas-realitas keilahian itu sendiri. Jadi senantiasa merasakan, mengalami Allah. Itu orang yang hidupnya sudah mencapai hakikat. Terus wa yasiru muwahhidan tauhidian syuhudian. Orang yang sudah mengalami hakikat itu pasti orang itu bertauhid dengan model tauhid yang syuhudi. Jadi ya, bertauhid itu apa? Bertauhid itu menyatakan tentang adanya keesaan Allah, meyakini adanya keesaan Allah. Nah, tapi tidak hanya sampai di situ bagi orang yang mengalami hakikat. Orang yang mengalami hakikat itu tauhidnya tauhid syuhudi. Artinya apa? Orang itu sudah betul-betul menyaksikan dengan mata batinnya, dengan basirahnya adanya kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh aneka ragam ciptaannya. Tauhid syuhudi. Jadi betul-betul sudah menyaksikan adanya peran Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Menyaksikan yang satu itu menangani yang plural, menangani yang banyak. Itu sudah betul-betul bisa menyaksikan. Tauhid syuhudi itu adalah adanya kesaksian dengan pengalaman spiritual tentang adanya kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, berangkat dari adanya pengalaman tauhid syuhudi seperti itu, muncul salah satu ungkapan Ibnu Arabi, yaitu likulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. Pada segala sesuatu itu ada tanda, ada bukti kemahaan Allah Ta'ala yang menunjukkan Allah Ta'ala itu tunggal. Jadi sudah betul-betul dialami apa yang disebut sebagai tauhid syuhudi itu.
sudah betul-betul dirasakan. Apa yang disebut sebagai tauhid syuhudi. Wayanan, dan ketika orang itu mencapai hakikat, orang itu menyaksikan Allah Ta'ala dengan mata batinnya dengan sedemikian gamblang. Jadi la ilman wa bayanan, tidak saja ilmu dan keterangan, tidak, tapi betul-betul menyaksikan dengan kekuatan mata batin itu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks seperti ini kemudian diungkapkan bahwa Allah Ta'ala itu lebih nyata, lebih gamblang dibandingkan makhluk-makhluknya. Sementara bagi orang-orang yang ilmunya baru konsep, ilmunya baru teoritik tentang perkara keilahian, tentang perkara ketuhanan, maka di saat itu dia hanya berhenti di keterangan, di ilmu belaka, tidak sampai kepada adanya persaksian dan pengalaman rohani itu sendiri. Nah, akal ya, akal yang sesungguhnya merupakan karunia Allah Ta'ala yang berupa potensi untuk menggapai segala sesuatu, untuk mengetahui segala sesuatu. Nah, akal itu tidak sampai kepada adanya rasa. Akal itu tidak bisa mengantarkan kita kepada wilayah rasa, kecuali ketika akal itu sudah diterangi oleh cahaya iman. Jadi ketika akal itu diterangi oleh cahaya iman, maka akal itu bisa mengantarkan seseorang kepada wilayah hakikat. Pada wilayah hakikat. Jadi karena itu akal itu bukan untuk kita sepelekan hanya karena tidak bisa serta-merta untuk menggapai hakikat. Tidak bisa kita sepelekan. Sebab apa? Kalau akal itu diterangi oleh cahaya iman, maka itu akan menjadi sempurna sebagai sebuah potensi yang bisa mengantarkan siapapun kepada wilayah hakikat itu sendiri. Jadi akal minus cahaya iman itu yang tidak bisa mengantarkan seseorang kepada hakikat. Tapi akal plus cahaya iman itu bisa mengantarkan seseorang kepada wilayah hakikat. Dan ketika orang itu mencapai hakikat, sejatinya orang itu mengalami Allah. Mengalami Allah. Maka karena itu ya, sangat penting bagi diri kita untuk tidak saja membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa mengalami, bisa merasakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca tanpa rasa jaraknya sangat jauh dengan membaca dengan menggunakan rasa rohani. Membaca dengan tanpa mengalami itu jauh jaraknya dengan membaca sambil mengalami apa yang dibaca itu. Jadi akal semata-mata, akal sendirian saja tak mungkin bisa mengantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau akal semata-mata bisa mengantarkan kepada Allah Ta'ala, tentu saja setiap orang yang jenius itu pasti beriman. Pasti beriman. Tapi kan tidak serta-merta adanya intelektualitas, adanya kecerdasan, adanya kemampuan yang jenius itu bisa mengantarkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Tidak. Kenapa? Karena minus keimanan. Minus keimanan. Nah, atau begini ya. Ketika akal itu ya sudah bercampur, sudah dikuasai oleh perasaan cinta, akal di saat itu betul-betul memiliki kekuatan akseleratif untuk sampai di Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai di hakikat. Jadi ya, betapa cinta itu merupakan energi yang bisa melipat jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita mesti melatih diri untuk menumbuhkan rasa cinta kepada hadiratnya.
agar jarak yang membentang, jarak ontologis yang membentang antara kita dengan Allah Ta'ala itu bisa kita tekuk. Jadi adanya cinta, adanya kerinduan itu sangat mendukung seseorang untuk bisa wusul kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita, naudzubillah, kering dari cinta, kering dari rindu itu ya, nah, itu sangat lamban untuk sampai di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal ya, hanya menggunakan cahaya iman, apalagi cahaya iman itu sangat temaram. Itu perjalanan rohaninya kepada Allah Ta'ala tertatih-tatih. Kata Maulana Rumi, seperti seorang pertapa yang berjalan sangat hati-hati dan tertatih-tatih. Tapi dengan kekuatan cinta, orang itu bisa mengepakkan sayap spiritual agar sampai dengan sesegera mungkin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa pentingnya energi cinta, betapa pentingnya energi kerinduan itu sendiri. Nah, ketika cinta itu meluap sangat kuat, ketika kerinduan itu meluap sangat kuat pada diri seseorang, pada diri kita misalnya, maka dengan jelas bahwa adanya tirai-tirai akal itu akan dirobek, akan dijebol. Jadi, apa yang disebut dengan tirai akal, apa yang disebut dengan adanya batasan akal, itu tak lain adalah adanya kenisbian pada akal itu sendiri. Jadi, itu bisa dijebol dengan kekuatan cinta yang meluap-luap, dengan kekuatan rindu yang meluap-luap. Bisa dijebol. Kenapa bisa dijebol? Karena sesungguhnya hakikat dari cinta itu adalah sifat Tuhan semesta alam. Dan kita manusia tinggal menirukan cinta Tuhan semesta alam itu. Nah, ketika cinta meluap-luap sedemikian kuatnya, ketika kerinduan meluap-luap sedemikian kuatnya, maka orang yang mengalami itu akan mengalami kegilaan ilahi. Mengalami kegilaan ilahi. Dan di saat itu, pastilah siapapun yang mengalami kegilaan ilahi itu, dia pasti bersanding dengan hakikat. Di saat itu, dia berada pada kedudukan rohani yang mabuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena mengalami Allah Ta'ala itu bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Tidak mungkin ada orang mengalami Allah Ta'ala seutuh-utuhnya, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tanpa tepi, tanpa batas. Jadi tidak mungkin orang mengalami Allah Ta'ala dengan utuh itu, nggak mungkin. Karena Allah Ta'ala tak bertepi. Sementara kita manusia itu terbatas, kita manusia itu nisbi. Nah, adanya kedudukan rohani yang berupa mabuk itu di situ bertingkat-tingkat juga. Bertingkat-tingkat juga. Jadi tidak setiap orang yang mabuk dengan penuh cinta kepada Allah Ta'ala itu kedudukan rohaninya sama. Tidak. Tidak seperti itu. Faminhum man yashrabu syarabal hubbih ad'afama yashrubuhu ghairu. Di antara mereka yang dirundung mabuk kepada Allah Ta'ala itu, ada orang yang menenggak minuman cinta berlipat-lipat ketimbang yang ditenggak oleh orang lain. Nah, coba ya, bagaimana yang disebut dengan menenggak minuman cinta itu ya. Jadi, artinya orang itu disebut menenggak minuman cinta ketika orang itu beraktivitas apapun, orientasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aktivitas apapun itu tidak dilandasi oleh segala sesuatu yang lain selain adanya cinta dan kerinduan. Itu yang disebut dengan menenggak minuman cinta.
Jadi kalau orang sampai kepada kedudukan rohani menenggak minuman cinta, maka setiap orang itu mengerjakan apapun itu dengan lezat, dengan nikmat. Dengan lezat, dengan nikmat. Kenapa? Karena jelas orientasinya Allah Subhanahu wa taala dan dibarengi oleh hadiratnya di dalam aktivitas apapun itu, sehingga orang tadi mendapatkan jannatul af'al atau surga dari adanya tindakan, surga dari adanya aktivitas itu sendiri, kenikmatan rohani dari berbagai macam perbuatan baik itu yang disebut dengan menenggak minuman cinta. Jadi ada orang yang memiliki kesanggupan menenggak berlipat-lipat dari adanya minuman cinta itu. Misalnya begini ya, para wali yang anugerah karomah bisa membelah badan. Misal begini, di saat yang sama, di saat ini, misal saya berada di sini, dan di saat ini juga saya berada di berbagai tempat yang lain. Itu kan seperti membelah jasad, gitu ya, membelah jasad. Nah, itu sesungguhnya merupakan realisasi dari aktivitas orang yang menenggak minuman cinta berlipat-lipat dibandingkan yang ditenggak oleh orang lain. Jadi keinginannya untuk berbuat kebaikan itu sangat full, senantiasa full. Tapi orang itu kan dibatasi oleh jasadnya sendiri. Jasadnya kan cuma satu. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian keinginan-keinginan itu direalisasikan di berbagai tempat di waktu yang sama. Itu istilah Ibn Arabi disebut dengan tajassud, yaitu orang mengalami penjasatan terhadap dirinya menjadi sedemikian banyak. Kenapa orang mengalami penjasatan dengan sedemikian banyak? Karena itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap keinginan untuk mengerjakan kebaikan itu direalisasikan. Jadi walaupun jasadnya terbatas ya, tapi orang yang sudah menenggak minuman cinta itu ingin sekali mengerjakan sejumlah kebaikan-kebaikan di berbagai macam tempat. Ingin sekali. Nah, keinginan itu yang oleh Allah Ta'ala diwujudkan menjadi tajassud, yaitu muncul sebagai jasad dari orang yang menenggak minuman cinta itu. Menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi banyak tak terkira-kira. Bisa itu. Itu bisa. Itu apa yang disebut sebagai tajassud, yaitu mengalami atau menjadikan keinginan itu sebagai jasad. Sebagai jasad. Wa minhum man yaskuru bi'adna syarabin. Di antara orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala itu, ada yang cuman menenggak minuman cinta sedikit saja, itu sudah mabuk. Sudah mabuk. Berarti apa? Istiqdatnya, wadah rohaninya itu tidak sedemikian luas. Ibaratnya cuman cangkir kecil yang ketika dituangi susu atau kopi menjadi cepat meluap. Itu cangkir kecil. Cangkir kecil. Nah, sementara orang dari kalangan para nabi itu bukan saja ember-ember, tapi samudra-samudra itu. Samudra-samudra. Tentu saja samudra paling luas itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dituangi oleh Allah Ta'ala anggur demi anggur rohani dan tidak meluap-meluap dari saking luasnya wadah rohani Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu. Jadi ada yang cuman minum sedikit, menenggak sedikit minuman rohani, lantas menjadi mabuk. Itu seperti wali-wali yang jazab itu ya. Seperti wali-wali yang jazab, yang dituangi karena wadahnya tidak sedemikian besar, tuangi sedikit, mabuk menjadi tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara wali-wali yang sadar, yang istiqdatnya kuat, yang wadah rohaninya luas dan tangguh, dikasih yang banyak seperti apapun, tetap mereka sadar. Tidak mabuk, sadar ya, tidak tergila-gila kepada Allah Ta'ala dengan adanya tindakan-tindakan yang
seperti tak terkontrol itu, tidak. Wa minhum man la yaskuru illa bil kathir. Di antara orang yang sudah menenggak minuman cinta itu, ada yang mabuk ketika sudah menenggak banyak minuman cinta. Jadi kalau tadi sedikit minum saja sudah mabuk, ini menunggu banyak menenggak minuman cinta baru mabuk. Baru mabuk. Berarti apa? Wadah rohaninya lebih besar ketimbang yang tadi. Wadah rohaninya lebih tangguh dibandingkan yang tadi. Nah, tidak setiap orang yang mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti sudah sempurna mencapai hakikat. Tidak. Tidak. Jadi tidak setiap orang yang mengalami mabuk ilahi itu berarti sudah mencapai hakikat secara sempurna. Tidak. Tidak, karena hakikat itu tidak bertepi kok. Hakikat itu tidak bertepi. Bahkan hakikat segala sesuatu itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Bagaimana mungkin bisa disebut bertepi atau terbatas? Sama sekali tidak. Nah, itu yang diungkapkan oleh Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Syaribatul hubba ka'san ba'da ka'sin. Aku sudah menenggak bergelas-gelas minuman cinta, kata Syekh Abu Yazid. Famana fada syarab. Minuman itu tak kunjung habis. Wa marwi itu. Dan aku juga masih tetap dahaga. Jadi ya, ditenggak berkali-kali, beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, bertak terhingga kali. Ya. Itu tetap saja tidak habis-habis minuman cinta itu. Dan aku juga tidak mabuk katanya. Tidak mabuk. Berarti apa? Betul bahwa setiap orang itu mengambil hakikat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang jelas hakikat itu tidak mungkin bisa ditenggak keseluruhannya. Sebab inti substansi dari hakikat itu tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Jadi karena itu ketika ilmu agama masih merupakan konsep, masih hanya merupakan teori belaka, maka berjuanglah kita, wajib berjuang agar sampai bisa merasakan nikmatnya beragama, nikmatnya bertuhan. Nikmatnya bertuhan. Dan tentu di saat itu kita kemudian menginternalisasi sifat-sifat Tuhan, akhlak-akhlak Tuhan ke dalam diri. Muncullah kita kemudian sebagai menara-menara kasih sayang, sebagai duta-duta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan. Oke ya. Moga-moga bermanfaat. Moga-moga barokah untuk diri kita semua. Moga-moga sisa umur kita semakin bermakna di hadapan Allah dan berguna bagi sesama. Amin ya mujibas sa'ilin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.